Oke, kita jelaskan sedikit. Nah, ini bisa pakai teorema Stewart ya. Berarti kan katakan ini D, berarti kan D kuadrat kali 35 ini sama dengan 21 kuadrat kali 20, 28 kuadrat kali 15 minus 15 kali 20 kali 35. Berarti D kuadratnya 21 kali 21 kali 20, 35, 28, 28, 15, 35, 15 kali 20. Ini bagi 7, 5 ini 3, ini 4. Terus ini bagi 7, 4 ini 5, ini 3. Berarti 4 kali 3, 12 kali 21, 252. Terus 4 kali 3, 12 kali 28. 336 dikurangi 15 kali 20, 300. Berarti 252, 336 min 300, berarti ini 36 ya, 36. Berarti sama dengan 1, 9, 691. Benar ya? 252 plus 36. 288. Akar yang salah ya? Begitu. Ntar, D kuadrat 35, 21 kuadrat kali 20, 28 kuadrat kali 15. So, kebalik ini. Harusnya ini 28 ya. Ini yang 28. Sorry. Ini yang 28, ini yang 21. Berarti ini 21 kuadrat kali 15, 28 kuadrat kali 20, min 15, 20, 35. Berarti 21, 21, 15, 35, 28, 28, 20, 35, min 15 kali 20. Berarti coret ini 3, ini 5, 3. Ini coret bagi 7, 4, 5, 4, 5, 3, bagi 3, bagi 4. Oke. Berarti 21 kali 9, 189, terus 16 kali 28, 448, minus 300. Betul, 89 min 300. 337. Begitu? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silahkan, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oh, siap. Kan nomor 3 boleh jelasin ulang tadi jadinya kita. Nomor 3, ini. Nomor 3. Nah, yang tadi lingkarannya yang besar omega 1 kan dia motong dari atas ke bawah. Berarti ini kan yang satu garis merah ini 4 ya. Ini garis ini 4. Berarti kan jari-jarinya 2 masing. Jari-jarinya 2.
Terus yang lingkaran kecil ini kan jari-jarinya sama ya, jari-jarinya sama. Terus dia juga bersinggungan dengan atas sama bawah dan saling bersinggungan juga. Jadi kalau ditarik garis ini juga 4. Akibatnya radiusnya masing-masing 1. Terus ini aku tarik garis antar pusatnya, omega 1 ke omega 2, terus omega 1 ke omega 3, omega 2 ke omega 3. Dapatlah segitiga ini. Gitu. Jadi kan yang segini tuh segini 2, segini 1. Makanya jadi 3. Sama kaki, berarti kan kita mau cari T-nya pakai Pitagoras biasa, 3 kuadrat min 1 kuadrat. Karena ini 2 berarti kan ini masing-masing 1. Jadi T-nya 2 akar 2. Jadi dapat ini 2 akar 2. Yang sebelah sini itu 2. Yang sebelah sini 1. Jadi luas A, persegi panjang ABCD-nya AB kali CD. AB-nya kan 2 tambah 3 ditambah 2 akar 2 kali 4. Kayak gitu. Kayak gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau belum ada, kalau ada pertanyaan dulu, silakan tanya dulu. Oke, kalau memang belum ada, kita bisa istirahat dulu ya. Kita bisa istirahat dulu. Sekarang jam 9.55, berarti kembali lagi 15 menit, jam 10.10 waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman yang bukan WIB bisa menyesuaikan ya. 15 menit lagi kita kembali. Kita istirahat dulu, 15 menit lagi kita kembali. Silakan yang mau istirahat.
sudah kembali dari istirahat masing-masing ya, sudah kembali ke tempat masing-masing untuk melanjutkan sesi berikutnya. Kali ini kita bakal berdiskusi masalah kombinatorika. Kita mulai dari pencacahan dan peluang, gitu ya. Oke, screenku udah kelihatan. Screenku udah kelihatan kah, teman-teman? Sudah? Oke. Oke. Nah, ini sesuai namanya ya, atau pencacahan. Mencacah itu maksudnya menghitung ya. Jadi aturan dalam menghitung. Jadi saya basically kombinatorika itu kita bicara tentang menghitung banyaknya kemungkinan, menghitung banyaknya kejadian gitu-gitu ya. Nah, untuk mempermudah gitu ya, untuk mempermudah perhitungan, di sini kita punya aturan gitu ya. Namanya yang paling dasar ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan dipakai kalau kita punya dua kejadian yang saling lepas. Saling lepas itu berarti tidak punya irisan. Maka, atau irisannya himpunan kosong. Maka baik kejadian A atau B itu kita jumlahkan. Ya, gimana kalau misalkan dia nggak kosong irisannya, jadi tidak lepas. Maka perlu kita bisa gunakan ini ya. Jadi, untuk mencari kejadian A atau B itu bisa dicari dari kejadian A ditambah kejadian B dikurangi irisannya. Kemudian kalau yang perkalian, itu kalau misalnya kita dikasih dua kejadian yang saling bebas. Saling bebas nih tentunya di sini A dan B-nya boleh lepas, boleh tidak. Yang penting bebas gitu ya. Masang-masangkannya bebas. Maka banyak kemungkinan kejadian A dan B, jadi dan, itu caranya dikali. Kemudian bila terjadi kejadian bersyarat, ya, maka cara carinya itu NB dikali NA syarat B gitu ya. Jadi ini tuh simbol ini ya. NA garis B itu maksudnya banyak kemungkinan kejadian A dengan syarat B terjadi gitu ya. Atau kasarannya kita bagi-bagi kasus biar jadi saling bebas gitu ya. Biar agar terjadi saling bebas. Yang perlu digarisbawahi di sini kan kata atau gitu ya. Jadi kalau salah satu terjadi kita jumlahkan. Kalau dan artinya kan keduanya terjadi ya. Kalau kalau keduanya terjadi maka kita kalikan. Itu eh, kaidah pencacahan, jadi cara menghitung, kaidah menghitung. Kemudian ada peluang. Ada konsep peluang itu didefinisikan sebagai rasio ya, rasio antara kejadian yang diminta dengan ruang sampel. Ini semua kejadian yang mungkin, ya. Semua kejadian yang mungkin. Jadi biasanya disimbolkan PA, DNA per NS. Sesuai definisinya, karena kejadian itu subsetnya ruang sampel, berarti NA per NS itu pasti kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Dan positif, karena ini kan masalah banyaknya ya. Jadi, tidak mungkin negatif ya. Tidak mungkin negatif peluang itu ya. Paling kecil 0, paling kecil 0, paling besar 1. Besar ketika kejadian yang diminta itu semestanya gitu ya. Atau PS ini artinya kejadiannya pasti terjadi. Terus kita punya sifat PA ditambah PA komplement. Ini tuh lawannya, lawan. Lawan itu kalau dijumlahkan peluangnya itu sama dengan 1. Begitu. Kemudian pada peluang itu juga berlaku kaidah penjumlahan dan perkalian. Kaidah penjumlahan perkaliannya gimana kalau dalam peluang?
Ya mirip-mirip lah ya. Jadi kalau kejadiannya saling lepas, A dan B-nya, AB-nya saling lepas, maka peluang kejadian A atau B, peluangnya ditambah. Kalau tidak saling lepas, kalau punya irisan, maka perlu dikurangi dengan irisannya. Terus kaidah perkalian, ya kalau kita punya dua kejadian A dan B, kejadiannya saling bebas ya, saling bebas. Berarti peluang kejadian A dan B, ya tinggal dikali. Kalau bersyarat, kalau ada syarat ya udah, berarti ini maksudnya PA irisan B itu peluang A garis B dikali peluang B. Jadi di sini peluang B dikali peluang A ketika dengan syarat B-nya harus sudah terjadi gitu ya. Jadi peluang kejadian A dengan syarat B terjadi. Terus mungkin ini tambahan sedikit. Mungkin sudah mengenal ya. Jadi kita punya fungsi pada bilangan asli faktorial namanya disimbolkan dengan tanda seru ditaruh di belakang bilangannya. Itu diartikan sebagai hasil kali n bilangan asli pertama. Gitu ya. Jadi kalau kita punya 5 faktorial, berarti 1 sampai 5 dikali 9 gitu ya. Atau 5, 4 sampai 1 itu Bang. Tuh. Nah, di sini ada trik khusus untuk angka 0. 0 faktorial itu bernilai 1. Gitu. Kemudian di sini ada binomial Newton. Di binomial Newton ini diberikan suatu kejadian A ya. Dia hanya memiliki dua kemungkinan output. Kalau nggak berhasil, gagal. Kalau nggak bagus, jelek. Kalau nggak menang, kalah gitu ya. Pokoknya yang outputnya 2. Nah, terus dimisalkan peluang berhasilnya P. Maka kita punya P ditambah 1 min P pangkat N, itu kan 1 ya. Jadi kan total peluangnya semua itu pasti 1. Itu bisa diekspansikan seperti ini. Dengan kata lain, jika ini tuh kalau dilakukan N kali percobaan, peluang terdapat output yang berhasil sebanyak K, gitu ya. Jadi, dengan kondisi yang sana, A itu outputnya cuma bisa 2, terus peluangnya berhasil P. Kalau kita lakukan N kali percobaan, mau dicari peluang agar kita berhasil sebanyak K kali, itu rumusnya begini. Ini N kombinasi K dikali P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Kayak gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, belum ada ya. Aku rasa tidak sulit ya. Aku rasa tidak sulit. Oh, maaf Kak, bisa ulang dari yang awal baru masuk. Oh, oke. Jadi di sini pencacahan ya. Namanya mencacah itu kan artinya menghitung ya, menghitung. Jadi di kombinatorika itu sebenarnya basically kita ngebahas tentang cara menghitung banyak kejadian dari suatu kejadian diminta gitu ya. Nah, di sini untuk menghitung biar mungkin saja perhitungannya bisa lebih cepat, di sini dibuat suatu senjata ya, suatu sifat aturan, kaidah. Yang pertama penjumlahan, yang kedua perkalian, gitu ya. Penjumlahan, kaidah penjumlahan dipakai kalau kita punya dua kejadian yang saling lepas atau irisannya nggak ada, gitu ya. Nah, banyaknya kemungkinan kejadian A atau B itu tinggal dijumlahin. Atau ini berarti hanya salah satu terjadi ya, salah satu. Terus kalau misalkan tidak lepas, bagaimana? Kalau tidak lepas, maka perlu dikurangi dengan irisannya. Itu ya. Perlu dikurangi dengan irisan. Terus, ini. Perlu dikurangi irisan. Kemudian, aturan perkalian. Aturan perkalian kalau dua kejadian saling bebas. Bebas dipasang-pasangkan gitu ya. Contohnya kayak kalau misalkan kita mau pakai baju gitu ya. Baju merah, putih, biru. Celananya merah, putih, biru. Nah, ini kan anggotanya boleh sama-sama merah putih biru warnanya. Tapi selama
mereka bebas kayak baju biru boleh pakai celana biru, baju merah boleh pakai biru juga gitu. Bebas dipasang-pasangkan, maka kita bisa langsung kalikan. Jadi ya, kejadian A dan B itu banyak caranya tinggal dikalikan gitu ya. eh itu dan ini artinya maksudnya semuanya terjadi ya, semua kejadian terjadi, semua terjadi. Nah, terus itu kan tadi kan saling bebas. Gimana kalau nggak bebas? Kalau nggak bebas kan berarti ada syaratnya. Maka perlu kita kasarannya kita itu bagi kasus dulu biar dia jadi bebas gitu ya. Soalnya di sini jadi irisannya itu NB dikali NA garis B gitu ya. NA garis B itu banyaknya kemungkinan kejadian A dengan syarat B. Ya syaratnya contohnya misalkan banyaknya cara kalau pakai baju dan celana kayak gini ya. Tapi kalau baju merah nggak boleh celana merah kayak gitu kan. Berarti kan pemilihan bajunya bebas ada tiga. Tapi celananya bergantung kan ya nggak bisa langsung tiga. Jadi kita pecah dulu kasusnya. Kasus yang kalau misalkan bajunya merah, berarti celananya boleh putih biru. Gitu kan ya. Nah, putih biru ini kan kejadian C setelah B gitu kan ya. Setelah B-nya diberi syarat. Terus kalau B-nya putih atau biru, celananya bebas. Boleh merah, boleh putih, boleh biru. Jadi di sini 1 kali 2, di sini 2 kali 3. Terus antara 1 dengan 2 ini kan salah satu terjadi, berarti dijumlahkan. Kayak gitu. Berarti ini kan dapatnya 1 kali 2 ditambah 2 kali 3. Jadi 2 tambah 6, 8. 8 cara. Kayak gitu ya. Contoh ini kalau misalkan kasusnya tadi, kalau pakai baju merah, celananya nggak boleh merah. Misalnya gitu kan, berarti kan ada syaratnya ya. Dia nggak bebas. Nggak bebas dipasang-pasangkan. Maka perlu dibagi kasus dulu biar jadi bebas. Terus ini peluang. Peluang itu didefinisikan sebagai rasio ya, perbandingan antara kejadian dengan ruang sampel. Rentangnya peluang tuh antara 0 sampai 1. Jadi kalau di luar itu pasti salah. Nggak mungkin negatif dan nggak mungkin lebih dari 1. Terus PS itu peluang semesta. Peluang semesta itu 1. Dan peluang A dengan peluang komplemennya, ya, peluang lawannya, ya, lawannya itu 1 kalau dijumlahkan, gitu ya. Terus eh, kaidah penjumlahan dan perkalian itu juga, ternyata juga berlaku di peluang secara sama ya. Jadi kalau dia saling lepas tinggal dijumlahin. Kalau nggak lepas maka perlu dikurangi irisannya. Terus kalau misalkan perkalian sama harus bebas ya. Harus bebas. Ini peluang maksudnya peluang ya. Harus bebas. Kalau nggak bebas atau punya syarat maka perlu di ini dulu. Dibagi kasus agar dia saling bebas biar jadi tidak bersyarat lagi gitu ya kayak tadi yang aturan penjumlahan aturan perkalian barusan yang baju dan celana kayak gitu. Terus ini ada faktorial. Faktorial definisikan sebagai perkalian dari n sampai 1 ya. Terus ada aturan khusus untuk 0. 0 faktorial itu 1. Terus ini binomial Newton. Kalau suatu kejadian hanya punya 2 output. Kalau nggak berhasil gagal gitu. Pokoknya hanya 2. Terus misalkan peluang yang berhasilnya P gitu ya. Berarti kan peluang yang gagal kan 1 min P gitu. Nah, di sini diekspansikan seperti ini mengikuti binomial Newton. Dengan lain, kalau kita lakukan n kali percobaan ya, n kali percobaan, peluang outputnya berhasil sebanyak A kali, gitu ya. Berarti n kombinasi K dikali P pangkat K kali 1 min P pangkat n min K. Kayak gitu. N kombinasi K-nya itu didefinisikan sebagai ini. Kayak gitu. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, sama-sama. Oke.
Mungkin sembari menunggu pertanyaan muncul di benak pikiran ya, kita bisa soal-soal. Oke. Nomor satu, dari satu set kartu bridge itu kartu remi ya. Mungkin ada yang eh kurang familiar. Kartu bridge itu kartu remi ya. Kartu bridge itu dia punya empat warna, empat macam jenis ya. Warna, sorry, warnanya dua, hitam dan merah. Di hitam itu ada simbolnya spade ya. Spade itu waru. Ada keriting gitu ya. Ada keriting, ada spade ya. Apa ngomong? Sekop kalau bahasa Indonesia. Terus kalau merah ada wajik, ada hati, diamond. Wajik tuh diamond ya. Terus ada hati. Nah, di setiap ini itu angkanya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus huruf J, Q, K, sama A. Di setiap ini ya, setiap ini. Maka totalnya ada 52 kartu. Terus satu persatu diambil dua kartu, satu persatu tanpa pengembalian. Tentukan peluang dua kartu yang terambil. Oh, belum dikasih syarat nih. Yang terambil aku kasih syarat. Aku yang terambil warnanya merah gitu ya. Oke, berapa teman-teman? Nomor satu berapa? Bukannya tidak ada angka 10 ya, Kak? Ada di kartu bridge ada angka 10 ya. Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, K, K, sama A. Yang nggak ada angka satu. Satu yang nggak ada ya. Angka 10-nya ada. Satu per 650. Ada yang jawab 1 per 650. Yang lain? 650 per 2652. Oke, ada yang ralat berarti jawaban tadi ya. Yang lain mungkin? Ada yang lain? Yang lain? Sudah dapat juga? Nomor satu, 25 per 101. Kayaknya. Oh, kayaknya. Oke. 25 per 102. Oke. Oke. Sama kayak Igustin. Oke. Kenapa?
Oke. Oke. Nah, di sini kan berarti kan yang pertama dia kan terambil merah ya. Kan merahnya di sini ada 26 kan ya. Di wajik ada 13, di yang jenis hati ada 13. Berarti ada 26. NS-nya ada 52. Gitu ya. Terus kejadian B-nya, tapi ini kan diam satu persatu tanpa pengembalian. Berarti di sini dia NB-nya ada syarat A-nya tidak kembali kan gitu ya. Berarti merahnya berkurang satu. Sorry, berkurang satu jadi 25. Jadi peluangnya kan terjadi dua-duanya ya. Pengambilan pertama merah, pengambilan kedua juga merah. Jadinya 26 per 52 dikali 25 per 51. Ini 1, 2, berarti 25 per 102. Gitu ya. Oke, aman. Mudah kan ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan kalau mau bertanya. Kalau nomor satu yang mau tanya dulu silakan. Kalau belum ada nomor dua, dua buah dadu dilempar secara bersama. Tentukan peluang muncul mata dadu dengan jumlah 8. Kak ulangi lagi boleh nggak? Boleh. Jadi nomor satu tadi kan kejadiannya dua kan, karena kan ambil dua kartu ya. Berarti kan pengambilan pertama sama pengambilan kedua gitu ya. Ambil pertama sama ambil kedua gitu ya. Nah, ambil pertama kan bebas ya. Oh, tapi harus merah. Berarti kan banyaknya merah kan ada 26 ya. Karena kan di sini masing-masing ada 13. Jadi ada 26. NS-nya 52. Jaringan hilang lagi. Oh, sekarang ini kah? Screenku nggak kelihatan? Oh, atau Monica yang jaringan hilang? Aman ya, oke. Oke, berarti di sini yang pertama 26 per 52 gitu ya. Karena NA-nya ada 26, NS-nya ada 52. Nah, kemudian pengambilan kedua juga merah, tapi kan di sini ada syarat, ada syaratnya tanpa pengembalian. Berarti di sini kita perlu ini menyesuaikan lagi gitu ya. Merahnya tadi awalnya ada 26, tapi karena sudah diambil satu di awal dan tidak kembali gitu kan ya. Berarti kan sisa 25. NS-nya pun juga begitu. Awalnya ada 52 kartu, diambil satu di pengambilan pertama, terus tidak kembali, berarti sisanya 51. Makanya eh, B dengan syarat A terjadi itu kan berarti pengambilan pertamanya merah. Jadinya 25 per 51. Nah, di sini berarti kan istilah itu pengambilan pertama merah dan pengambilan kedua juga merah gitu kan ya. Merah dan merah. Jadi dua-duanya terjadi, maka dikali. 26 per 52 dikali 25 per 51. Setelah 25 per 105. Kayak gitu. Kayak gitu? Oke. Nomor 2, silakan. Ada yang sudah jawab 2 per 9. Yang lain, 5 per 36. 5 per 18 untuk nomor 2. Wah, ini berwarna sekali ya jawabannya ternyata ya. Oke, 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 oke. Oke, untuk nomor di sini kan jelas tentukan peluang muncul mata dadu jumlah 8 atau 4. Berarti kan nanti bisa kita hitung satu-satu, nanti kita jumlahin gitu ya. Di sini kita hitung yang kalau jumlahnya 4 dulu. Kan NA-nya biar jumlahnya 4 dadunya berarti kan markanya, nilainya, poinnya
yang keluarkan 1/3 gitu ya. Terus 2/2 sama 3/1 gitu kan ya. Jadi NA-nya ada cuma 3. NS-nya, NS-nya kan semua kemungkinan yang terjadi ya. Di sini pada dadu pertama, kan ada 6 kemungkinan nilai. Dadu kedua juga ada 6. 6 kemungkinan nilai ya. Terus kan dadu kedua sama pertama kan sama-sama dilempar ya. Dua-duanya dilempar. Berarti dikali NS-nya. Jadi 36. Sehingga di sini peluang yang kalau jumlahnya 4 ya. Jumlahnya 4, 3/36. Kemudian kalau secara sama, kalau jumlahnya 8, berarti NA-nya ada 1/7 nggak mungkin ya. Berarti 1 nggak mungkin. Terus berarti startnya dari 26, terus 35, 44, 44, 53, 62 gitu ya. Jadi di sini NA-nya ada 5. NS-nya sama ya, karena kan masih dua dadu dilempar bareng-bareng. Jadi 36. Jadinya P yang jumlahnya 8 itu 5/36. Terus ini kan atau ya, berarti salah satu terjadi. Kalau atau, berarti ditambah gitu ya. Dan mereka nggak punya irisan kan ya. Kita bisa lihat di sini jumlahnya nggak punya irisan dan juga nggak make sense kalau punya irisan kan ya. Masa ada 4 bisa sama dengan 8 kan nggak mungkin ya. Jadi ini kita dapatkan 3/36 ditambah 5/36. Jadi 8/36. Boleh disederhanain dibagi 4 berarti 2/9. Gitu ya. Oke, tadi udah banyak yang benar jawabannya. Nomor 2 begini. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan untuk nomor 2. Silakan kalau ada pertanyaan nomor 1 dan 2. Kalau belum ada boleh dilanjut nomor 3 dulu. Bilangan kaya adalah bilangan yang digit-digit penyusunnya terdiri dari 0, 1, 3, 5, 6, 7, atau 9. Tentukan banyaknya bilangan kaya 5 digit yang habis dibagi 5. Ada berapa? Ya, digitnya boleh mengulang. Selama tidak dibilang tidak boleh, maka boleh ya. Selama dibilang Selama tidak dibilang tidak boleh, maka boleh. Oke. 7/3 kali 132. Oh, 7/3 kali 12. Ada yang 4/1. Oke, ada yang udah dapat 4. Kita bahas ya, kita bahas.
Oke. Digit-digit berarti ini kan ada 5 digit ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biar habis dibagi 5, ciri bilangan habis dibagi 5 itu satuannya 0 atau 5 gitu kan ya. Berarti di sini di digit terakhir itu hanya boleh ada 0 atau 5. Jadi ada 2 bilangan. Setelah itu bebas ya, bebas. Di sini bisa 0, 1, 3, 5, 6, 7. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Di sini pun sama. Di sini juga sama. Nah, di depan, karena ini bilangan 5 digit, berarti depannya tidak 0. Kalau depannya 0 nanti jadi 4 digit ya. Berarti cuma 1, 3, 5, 1, 3, 5, 6, 7. Ya kan ya? Oh iya, ada angka 9, betul. Sorry, sorry. Ada angka 9-nya ya. 9, nggak kelihatan. Berarti ini 7 ya. 7, 7, 7, 9, berarti ini 6. Terus semua ini kita kalikan, karena kan kita memilih semuanya ya. Jadi kita milih digit pertama, digit kedua juga dipilih, digit ketiga juga dipilih, sampai terakhir semua dipilih, jadinya dikali semua ya. Karena semuanya terjadi. Oke, gitu ya. Jadi ini 12 kali 7 pangkat 3. Atau kalau kita anukan, dikalikan berarti 4116, gitu ya. Oke, berarti jawabannya udah oke ya. Ini nomor 3. Aman? Sampai sini ada, kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Kalau belum ada, kita lanjut dulu. Kalau belum ada, kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Diberikan dua buah dadu. Dadu pertama berbentuk kubus, sisi berangka 1 sampai 6. Dadu kedua bentuknya 5 segitiga dengan sisi berangka 1 sampai 4. Peluang muncul setiap sisi adalah sama. Jika kedua dadu dilempar bersamaan, peluang jumlah bilangan yang muncul genap adalah. Nah, ada yang jawab setengah, ada yang jawab setengah. Teman-teman lain? Setengah, ada yang dapat setengah sama. Oke, setengah juga. Oke, bentar. Oh, oh, oh. Nah, di sini kan
Jumlahnya genap, berarti jumlahnya bisa bernilai 2, bisa bernilai 4 gitu ya. Bisa bernilai 2, 4, 6, bisa 8, bisa 10 gitu ya. Maksimal 10 kan ya, yang genap. Terus di sini kan berarti kalau 2 berarti cuma 1, 1. Kalau 4 bisa 1, 3, 2, 2, 3, 1. Kalau 6 bisa, 1 nggak bisa. 1, 1, 5, 5-nya nggak ada di sana. Berarti 2, 2, 4. Terus 3, 3 sama 4, 2. Kalau 8 itu 4, 4, 4, 4, 5, 3, 6, 2 gitu ya. Tadi masih ada nih, 5, 1 ya, 5, 1. Terus kalau 10 bisa 6, 4 aja. Gitu ya. Terus karena ini hanya salah satu yang terjadi muncul, totalnya ada berapa nih? 1, 2, 4, 8, 12 ya, 12. NS-nya, dadu pertama itu 6 sisi, dadu kedua 4 sisi. Jadi 24, sorry. 20. Jadi peluangnya 12/24 setengah gitu ya. Aman berarti ya. Mantap. Terus ada pertanyaan dulu sampai sini, nomor 4. Kalau belum ada, lanjut ke nomor 5. Silakan nomor 5. Oke, banyak yang dapat jawaban. Oke, ada yang dapat 8, ada yang 10. Oke, hati-hati dengan pertanyaannya ya. Di sini ditanya hitung banyaknya kotak, berarti jawabannya at least satu ya. Bukan maksimal satu kalau banyaknya ya. At least, enggak sih boleh nol ya sebenarnya. Maksudnya berupa bulat ya, enggak. Kalau banyaknya. Oke, kan di sini papan catur 8 kali. Setiap baris diberikan label 1 sampai 8. Setiap kolom diberikan label huruf A sampai H. Hitung banyak kotak pada papan catur yang berlabel huruf vokal dan berlabel bilangan prima. Di sini berarti kan setiap kotak labelnya 2 ya. Huruf angka. Nah, huruf angka. Hurufnya diminta yang vokal.
Vokal ya. Vokal. Huruf dari A sampai H yang huruf vokal itu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti cuma dua ya, A sama E. Cuma kemungkinan dua huruf. Kalau yang angka bilang prima dari 1 sampai 8 ada 2, 3, 5, sama 7 gitu ya. Jadi ada 4. Terus dikali ada 8 kotak ya. Oke, good. Sip. Dikali karena satu kotak punya dua label ya. Selain diberi huruf juga diberi angka, makanya dikali. Bukan salah satu aja. Kemudian nomor 6. Menang kan? Dicoba. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Kalau ada pertanyaan, boleh disilakan. Silakan yang sudah dapat. Seperlima. Ada yang seperlima. Oke. 95. Oke.
Oke, kita coba bersama ya kayaknya. Oke, kan di sini jawab. 3 orang yang membeli charger ya, 3 orang. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Di sini kan diminta agar orang ketiga dapat charger yang rusak ya. Di sini kan charger yang rusak ada 2, gitu ya. Terus orang pertama dapat mana kan bebas ya. Orang pertama nggak ada bilang harus 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 yang bagus ataupun yang rusak. Berarti kan bebas bebas milih di antara sisanya. Berarti sisanya tinggal 9 karena sudah diambil satu, diambil satu untuk orang ketiga. Di sini ada 8 karena sudah diambil untuk orang ketiga dan orang pertama gitu. Jadi ini NA-nya ya, NA-nya berarti 9 kali 8 kali 2. Kenapa dikali? Karena setiap orang dapat ya, setiap orang beli. Setiap orang beli. 3 orang yang mau membeli, berarti setiap orang beli. Kecuali kalau hanya salah satu tok yang beli, baru dijumlah ya. Ini semuanya beli. Kalau NS-nya, NS-nya kan berarti kan pokoknya beli 3 tanpa syarat NS-nya. Berarti kan 10, 9, 8 gitu ya. Orang ketiga kan kalau nggak ada syaratnya kan ada 10 kemungkinan charger yang bisa dipilih. Berarti 9 kali 8 kali 10. Dari peluangnya 9 kali 8 kali 2 per 9 kali 8 kali 10 gitu ya. Nah ini coret, coret, jadinya 2/10 atau 1/5 gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau ada pertanyaan dulu disilakan. Bertanya. Oke, sorry karena barusan kelempar. Oke, sudah kelihatan screen-nya? Pertanyaannya belum di-copy.
Oke. Sorry barusan aku kelempar, jadi yang udah kirim jawaban mungkin bisa dikirim ulang. Nomor 7, di kota bagus, plat nomor suatu kendaraan memiliki aturan sebagai berikut. Plat nomor diawali dengan huruf vokal, kemudian diikuti dengan 4 digit bilangan yang tidak diawali dengan nol dan tidak habis dibagi 5. Tentukan banyak plat nomor pada kota bagus. Sekarang nomor 7, nomor 7, 36.000 saya dapatnya. Oke. Yang lain oke, ada yang dapat 29.160. Ada yang 36.000 lagi. Oke, kan Kak plat nomornya di akhir harusnya enggak? Di akhir enggak? Ya, ini kan nama kotanya Kota Bagus ya. Di Kota Bagus, plat nomornya diawali vokal, diikuti 4 digit bilangan. Aturannya hanya begini ya, di Kota Bagus ya. Semesta pembicaraan kita Kota Bagus ya, Kota Bagus. Jadi di sini di Kota Bagus dia nomornya diawali huruf vokal, diikuti 4 digit bilangan. Begitu. Jadi plat nomornya kayak gini. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Berarti ada 5. 4 digit bilangan tidak diawali dengan 0. Terus, dan tidak habis dibagi 5. Tadi kita punya ciri bilangan habis dibagi 5. Itu kan satuannya. Kalau nggak 0, 5. Karena tidak habis dibagi, berarti nggak boleh 0, nggak boleh 5. Artinya selain selain 0 dan 5. Berarti ada 8. Terus, tidak diawali dengan 0, berarti ini selain 0. Ada 9. Sisanya, ini boleh bebas. Jadi 10, 10. Jadi banyak totalnya 5 kali 9 kali 10 kali 10 kali 8. Gitu ya. Berarti berapa? 40 kali 9, 360. Ya, 36.000. Gitu ya. Sama sama kayak yang tadi. Oke. Ini untuk nomor 7. Ada pertanyaan?
Oke, misalkan nomor 8. Kalau nomor 7 belum ada pertanyaan, bisa dilanjut ke nomor 8. Yang sudah dapat jawabannya boleh di-share ya. Atau apa? Silakan. Kalau sudah dapat, diberikan dua kotak A dan B. Pada kotak A terdapat 9 merah, 3 putih. Di kotak B 10 merah, 12 putih. Diambil satu bola dari kotak A, dimasukkan ke B. Setelah itu dari dalam kotak B diambil satu bola. Tentukan peluang bola yang terambil adalah bola putih. Oke, ada yang dapat 13/92. Masih kurang yakin. Teman-teman lain, ada yang sudah dapat juga? Ya kan yang sudah dapat? Yang sudah dapat. Boleh disampaikan jawabannya. Teman-teman lain yang sudah dapat, ada yang lain? Udah belum ada yang dapat? Ya deh. Nah, kan ini kita sembari bahas ya. Kalau misalkan ada yang sudah dapat, boleh langsung dijawab. Kan peluang bola yang terambil warna putih ya. Berarti ini kan di sini kan skenario-nya kita ambil satu dari A masuk lagi ke B bolanya. Terus kita ambil lagi
satu bola gitu kan ya. Berarti kan yang warna putih ini kan yang keluar dari kotak B kan ya. Karena kan di sini diambil satu bola dari A dimasukkan ke B. Terus dari kotak B diambil satu lagi. Berarti kan yang terambil satu ini kan yang dari kotak B yang kedua ya. Karena kan yang pertama dimasukkan ke B, jadi tidak keluar. Nah, di sini eh yang dari kotak A itu kan bisa jadi putih, bisa jadi merah juga kan ya. Berarti kita perlu tinjau masing-masing gitu ya. Kalau dari A itu merah, terus dari B-nya putih kan gitu kan ya. Nah, di sini kan diambil satu merah ya. Berarti kan banyaknya merah di kotak A itu kan ada 9. Banyak bolanya total ada 9 tambah 3, 12. Itu kan ya. Masuk di sini. Di sini banyaknya putih itu ada di kotak B banyak putih ada 12 gitu ya. Totalnya ada 10 tambah 22. Tapi tambah satu karena ketambahan bola dari kotak A ya kan ya. Berarti kan total bolanya ada 23. Maka di kasus ini kan dua-duanya terjadi ya. Berarti dikali. Peluang kasus 1, 9/12 kali 12/23. Jadi 9/23. Kasus kedua, ini dari A-nya keluar putih, masuk ke B, dari B diambil putih juga. Nah, di A yang warna putih itu ada 3. Ini 12. Kemudian kalau di B, karena ketambahan warna putih dari A, berarti putihnya jadi nambah 1. Terus, bola total di B juga ketambahan 1 gitu ya. Alias 13/23. Jadi, kasus 2 itu 3/12 dikali 13/23. Oh, ini prima semua ya. Berarti 39/12 kali 23 itu enggak. 276 gitu ya. 3/12 bisa oh iya, oke, biar biar lebih sederhana ya. Ini 1, ini 4 gitu ya. Berarti 13/82 ya, 92. Sudah berarti total, berarti peluangnya ini kan dari dua kasus ini cuma salah satu skenario yang terjadi ya. Jadi peluang total gitu ya. Ya dijumlahin 9/23 ditambah 13/92. Jadinya 92 kali 4 berarti 36 ya. 36 plus 13. 49/92. Kayak gitu. Jadi ini nomor 8. Ada pertanyaan dulu sampai sini nomor 8. Ini nomor 8. Silakan kalau ada yang mau bertanya nomor 8. Oke, selagi belum ada. Nomor 9. Sebuah bilangan dikatakan lapar apabila digit penyusun yang lebih di kanan tidak lebih kecil dari digit penyusun yang lebih di kiri.
Sebagai contoh, 2222, 2359, 1235888 itu merupakan bilangan lapar. Tentukan banyaknya bilangan lapar 4 digit yang lebih dari 6.000. Coba, nomor 9 gimana? Nomor 9? Bilangannya lapar ya, bilangnya lapar. Biar lapar ya, yang ditanya yang lapar ya. Bilangan lapar itu kalau masih belum paham konsepnya. Oke, ini kan kayak 2222. Ini kan yang lebih di kanan itu tidak lebih kecil dari yang kiri, atau bisa lebih, yang lebih di kanan tuh harus lebih besar atau boleh sama gitu ya. Kan tidak lebih kecil, berarti lebih dari sama dengan yang lebih di kanannya. Kan terus 2359, tiganya lebih dari, ini juga lebih dari gitu kan ya. 1235888, ini lebih dari sama gitu ya. Pokoknya yang lebih di kanan tidak lebih kecil. Ada 256. Ya, ada yang jam 256. Ada 256. Oh, ada jam 256. Oke, sepertinya banyak yang jawab dan jawabannya pada mirip semua. Kita coba itu ya, eh, bedah dari yang terkecil dulu ya. Ini kan gini aja. Kan bilangan lapar ya. Kan kalau yang lebih di kanan lebih besar atau boleh sama dengan. Berarti kalau 6.000 ya, lebih dari sama dengan. Bilangan lapar yang lebih dari 6.000, berarti kan di sini digit satunya bisa 6, 7, 8, atau 9 gitu kan ya. Nah, berarti kita bisa tinjau nih kalau 6 digitnya. Berarti kan 3 berikutnya. Di sini bisa 6, 7, 8, 9 juga. Berarti ketika 6, di sini juga bisa 6, 7, 8, 9 juga. Nah, ketika di sini 6, di sini bisa 6, 7, 8, 9. Kalau 7 berarti 7, 8, 9. Kalau 8 berarti berapa nih? 8, 9. Kalau 9 ini ada 9 aja. Berarti ada di sini ada 1, 2, 3, 10 ya, ada 10. Itu kalau ininya 6. Kalau 7 berarti startnya cuma dari 7 ya, sampai 9, 9. Berarti di sini ada 6. Terus kalau 8, startnya di sini 8, 8, 9. Berarti ada 3. Kalau 9, cuma 9. Ada 1. Ini kalau yang digit pertamanya 6. Kalau digit pertamanya 7, berarti 3 berikutnya kan startnya dari 7. Tadi kita udah cek kalau 7 itu ada, nih ya, ada 6 ya, ada 6. Kalau 8 ada 3, kalau 9 ada 1. Kalau digit pertamanya 8, berarti di sini start dari 8, ini ada 3, 9-nya ada 1. Kalau 9, di sini startnya dari 9 dan ini cuma ada 1. Berarti totalnya itu ya 10.
tambah 6, tambah 3 tambah 1, terus di sini 6, tambah 3 tambah 1, terus 31 sama 1 gitu ya. Berarti kan totalnya ketika digit pertamanya 6 berarti ada 6, 7, 8, 9, 10 ada 20. Kalau 7, 6, 3 berarti 10, 4, 1. Berarti ada 35. Begitu. Ada 35. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Totalnya ada 35 ya. Jadi kalau 256 kebanyakan. Ada pertanyaan dulu sampai sini untuk nomor ini. Nomor berapa ini? 9. Silakan kalau ada pertanyaan untuk nomor 9. Nomor 9 kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kalau belum ada, boleh dilanjut nomor 10. Silakan nomor 10 yang sudah boleh. Silakan yang udah dapat. Yang udah dapat untuk nomor 10. Di toko buah manis hanya terdapat 4 jenis buah, semangka, pepaya, nanas, apel. Namun untuk membeli buah di toko ini ada aturannya. Banyak pepaya yang dibeli harus kelipatan 5, banyak semangka yang dibeli harus genap. Tidak boleh beli lebih dari 4 nanas, tidak boleh beli lebih dari 1 apel. Jika kamu ingin membeli 35 buah, banyak cara membeli buah-buahan di toko manis adalah
Silakan. Nomor 10, nomor 10. Oke, kita sambil bahas deh ya. Kita sambil bahas ya. Nomor 10. Jawab. Kan di sini kita tidak boleh melebihi nanasnya. Nanas itu kan berarti kurang dari sama dengan 4 ya. Kemudian apelnya kurang dari sama dengan 1. Jadi di sini kan nanas ditambah apel itu maksimal 5 ya, maksimal 5. Padahal kita mau beli 35 buah, kita mau beli 35 buah maksimal. Berarti kan biar 35 buah sisanya dilengkapi sama pepaya sama semangka ya. Artinya di sini pepaya ditambah semangka itu minimal 30. Karena kan biar jadi 35 ya. Pepaya tambah semangka minimal 30. Soalnya nanas tambah apelnya itu maksimal mentok 5. Kurangannya harus ditambah pepaya sama semangka. Itu kalau nanas sama apelnya maksimal. Belum lagi kalau kurang dari itu berarti kan nambah lagi gitu ya. Jadi pepaya tambah semangkanya minimal 30. Sekarang kita cek. Kalau pepaya tambah semangkanya 30, pas 30. Kalau pas 30 ya. Berarti di sini kan kemungkinan pepaya tambah semangka kan pepaya harus kelipatan 5 ya. Terus semangkanya harus genap. Berarti mau nggak mau di sini pepayanya bisa 0, semangkanya 30. Terus pepayanya kalau 5 kan nanti ganjil, S-nya nanti jadi ganjil bukan genap ya. Berarti pepayanya 10, semangkanya 20. Terus pepayanya 20, semangkanya 10, sama pepaya 30, anaknya 20. Gitu ya. Terus di sini N plus A-nya 5 kan gitu ya. Ini bisa dicapai kalau nanasnya 4 sama apelnya 1 gitu ya. Nanasnya 4, apelnya 1. Cuma ini aja. Jadi di sini ada 4 kali 1. Kasus kedua kalau pepaya tambah semangkanya 31. Di sini berarti kemungkinan pepaya semangkanya kalau 0 nggak mungkin ya, nanti semangkanya ganjil. Berarti 5, kalau 5 semangkanya nanti kurangi ganjil 26. 26 ya. Kalau 10 nanti jadi ganjil berarti berikutnya 15, semangkanya 16, terus 25, semangkanya 6. Di situ udah, ini aja. Terus dengan begitu N plus A-nya itu 4. Ini bisa dicapai ketika nanasnya 4, apelnya enggak, atau nanasnya 3, apelnya 1. Jadi di sini ada sebanyak 3 kali 2, 6 cara. Kemudian ketiga kalau 32 gitu ya. Berarti di sini kemungkinannya ada 0 sama 32, 10, 22, terus 20, 12, sama 30 sama 2 gitu ya. Terus N plus A-nya berarti 3. Di sini bisa dicapai kalau 30 sama 21. Jadi di sini 4 kali 2, 8. Kalau yang keempat, kalau jumlahnya itu 33, berarti di sini 5, 28, 15, 18. Akhir kalau mana, Fel?
Nggak tinggal di situ tempat biasa. Sudah, ini aku lagi zoom. Ini nggak pernah ada dibilangin nggak ada. Akan ke atas. Kalau sudah tahu ada kembali. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini n plus s-nya dia harus 2 ya. Dan kemungkinan cuma kalau nggak 2, 0, 1, 1. Berarti ada 3 kali 2. Terus kalau yang kelima, P plus S-nya itu 34. Berarti di sini 034, 10, 24, 20, 14, 34. Terus N plus S-nya 1. Ini bisa 0, 1, 0 atau 01. Nanti kalau ada masalah Bunda juga Berarti ada 4 kali 2, 8. Yang terakhir kalau semuanya P plus S-nya 35. Ini cuma bisa kalau 5, 30, 15, 20, terus 25, 10, 35, 0 gitu ya. Jadi di sini ada 4. Totalnya 4, 8, 6, 8. 6 sama berapa? 4. Nah, berarti ada 4 tambah 6, 10. 8 tambah 6, 14, 24. 24, terus 8 tambah 4, 12. Ada 36. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oh ya, 10. Sekarang ada pertanyaan dulu. Oke, nomor 11. Aku, kamu, dan dia mengikuti ujian harian. Peluang aku, kamu, dan dia untuk lulus ujian berturut-turut itu 3/4, 45, 23. Tentukan peluang bahwa minimal 2 di antara 3 siswa tersebut lulus ujian. Kita langsung bahas aja ya. Ya deh. Di sini kan peluang bahwa minimal 2 di antara 3-nya lulus. Berarti kan minimal 2, 3 orang boleh ya. Kan kalau aku lulusnya itu 3/4, berarti gagalnya 1/4. Kalau kamu 4/5, gagalnya 1/5. Kalau dia lulusnya 2/3, gagalnya 1/3. Berarti kalau yang di sini lulusnya aku sama kamu, berarti 3/4, 4/5 kali 1/3. Berarti 1/5. Kalau yang lulus di sini aku dan dia, berarti di sini 3/4, ini 1/5, 2/3. Berarti 1/10. Kalau yang lulus kamu dan dia, berarti 1/4,
4/5, 2/3. Berarti 2/15. Kalau yang lulus semuanya, aku, kamu, dan dia, berarti 3/4, 4/5, 2/3. Berarti 2/5. Jadi totalnya 1/5, 1/10, 2/15, 2/5. Berarti ini 3. Oh, jadi berapa nih? Jadi 30 ya. 30. Kalau kita Jumatan loh ini. Ini 4. Itu 12. Berarti 10, 22, 25/3. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa kita akhiri dulu ya hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan. Oh, sebentar. Kak, 1/3, 2/3. Dapat dari mana ya? Itu lawannya, karena kan di sini kan dia kan lulusnya ya. Lulusnya. Berarti kan kalau tidak lulus, berarti 1 minus gitu kan lawannya. Jadi ini biar kalau di total 1 gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oh, jadi itu A dan K, 1/3 dari D. Iya, betul, betul. Jadi kan ini kalau lulus-lulus, ini D-nya yang enggak, gitu. Ini lulus-lulus, ini K-nya yang tidak. Ini kalau lulus-lulus, A-nya yang tidak. Ini kalau lulus-lulus-lulus, gitu. Begitu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman lain? Oke, kalau memang masih belum ada lagi yang mau ditanyakan, belajar kita hari ini bisa kita akhiri dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya. Kita ketemu lagi hari Minggu berarti ya. Tetap semangat semua. Jaga kesehatan. Aku akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.